Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam program My Way, renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam dekapan kasih Kristus. Puji nama Tuhan, malam hari ini renungan kita sedikit lebih spesial. Kenapa? Karena malam hari ini adalah malam terakhir dari tahun 2020. Hari ini tanggal 31 Desember 2020 merupakan hari terakhir dari tahun 2020. Dalam beberapa jam ke depan kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, renungan malam hari ini kita akan merenungkan bagaimana Tuhan sudah menyertai kita sepanjang tahun 2020. Dan tentunya sebagai orang percaya kita beriman bahwa Tuhan yang sama yang sudah menyertai kita pada tahun 2020 akan menyertai kita juga selama tahun yang baru ke depan, tahun 2021. Dan sebagai orang yang percaya, kita tahu bahwa kalau Tuhan adalah Tuhan yang dahulu, yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, dan Dia sudah melakukan banyak perkara di dalam kehidupan kita selama tahun 2020, maka kita juga mempunyai iman yang sama bahwa Tuhan kita yang sama itu, Allah yang gagah perkasa itu, Dia akan melindungi, menjaga, memberkati, bahkan melakukan apa yang terbaik bagi kehidupan kita di dalam tahun 2021. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini judul firman Tuhan atau judul renungan kita saya beri judul Dipelihara Tuhan Sepanjang Tahun. Dan ini mengingatkan kepada kita bahwa memang sepanjang tahun 2020 Tuhan sudah memelihara kita, dan kita tentunya beriman bahwa di tahun 2021 Tuhan juga akan memelihara kita sepanjang tahun 2021 nanti. Ayat firman Tuhan kita akan baca bersama-sama dari Ulangan 11 ayat 12 yang bunyinya demikian. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat ini sangat menguatkan kita. Kenapa? Karena kita melihat bahwa Allah kita Dia memelihara suatu negeri di mana kita tinggal. Dan saat itu berbicara tentang umat Israel yang sudah dipelihara oleh Tuhan dengan luar biasa, Dan ini satu perkataan yang luar biasa, dikatakan bahwa Tuhan Allah kita memelihara kita, mata Tuhan tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun, Kita bersyukur Saudara, dan itu memang kenyataannya. Apapun yang terjadi selama tahun 2020, kita melihat bahwa kita tetap dipelihara oleh Tuhan, tetap diawasi oleh Tuhan, sehingga kita dapat pada saat ini kita dapat mengakhiri tahun 2020 ini dengan penuh ucapan syukur atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Walaupun kita mungkin secara jasmani kita harus menghadapi begitu banyak persoalan, tantangan, bahkan penderitaan mungkin selama tahun 2020, tetapi kita bersyukur pada akhir daripada tahun ini, pada detik-detik terakhir, kita dapat merasakan bahwa Tuhan memelihara setiap kita orang percaya, setiap kita anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara, mungkin selama tahun 2020 hidup kita penuh dengan tantangan yang seperti saya katakan tadi, tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, Dia tetap, katakan firman Tuhan, Dia tetap menggendong kita sepanjang tahun 2020, Ada satu ilustrasi di mana kita ingat, telapak kaki itu yang berjalan di tepi pantai hanya dilihat satu oleh seseorang. Lalu dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau biarkan aku jalan sendiri? Lalu Tuhan berkata, kenapa kau berkata demikian? Aku melihat jejak telapak kaki di atas pasir itu, hanya sepasang kaki.
Lalu Tuhan berkata, ya, itu bukan telapak kakimu, itu telapak kakiku, dan engkau sedang kugendong. Ya, itu mengartikan bahwa Tuhan sangat mengasihi manusia ciptaannya, dan ilustrasi itu memberikan gambaran bahwa Tuhan tidak pernah terlambat, ya, untuk menolong seseorang. Bahkan Tuhan ada di setiap segi kehidupan manusia yang menjadi kekasihnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita tahu, ya, segala macam tantangan di dalam tahun 2020, ekonomi yang tidak baik secara nasional bahkan dunia, bahkan yang lebih parah lagi, ya, sejak awal tahun, ya, dunia sudah mulai dilanda dengan yang namanya pandemi COVID-19. Saudara, bukan hanya kita di Indonesia, di seluruh dunia, ya, itu yang membuat ekonomi, ya, terjun bebas, saudara. Ya, perdagangan yang tadinya begitu marak akhirnya menjadi kacau. Ya, ada banyak negara-negara yang melakukan lockdown sehingga segala segi ekonomi secara otomatis berhenti, menjadi pelan, saudara, melandai, ya, istilahnya. Keadaan ekonomi di dunia, bahkan di Indonesia, boleh dikatakan hancur. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya itu saja, bahkan kematian ada di mana-mana oleh karena pandemi COVID-19 ini. Dan kita melihat, ya, di hari-hari terakhir ini COVID-19 sudah menjangkiti, ya, di dunia itu sudah 80 juta lebih, ya, hampir 82 juta, saudara. Di Indonesia sudah hampir 720.000 orang yang tertular, saudara. Bahkan angka kematian di Indonesia sudah 22.000, saudara. Ya, bahkan di dunia sudah mencapai 1.800.000, saudara. Kita melihat ini keadaan yang sangat mengerikan, kematian yang seakan-akan lebih mencekam daripada kematian jika terjadi peperangan, saudara. Ya, dan ini luar biasa. Kita melihat, saudara, sepertinya Tuhan tinggal diam. Tapi kita sebagai orang percaya, kita tahu bahwa Allah kita tidak pernah, ya, meninggalkan orang-orang yang Dia kasihi, ya, karena Tuhan senantiasa dalam setiap masalah yang timbul di dalam kehidupan kita, itu ada di dalam kontrol daripada Tuhan. Dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, kita tidak tahu maksud Tuhan apa dengan keadaan seperti ini di tahun 2020. Tuhan izinkan pandemi COVID-19 terjadi, dan efek samping daripada itu, ekonomi memburuk, saudara. Dan secara global, keadaan manusia sangat tidak baik. Tapi puji syukur kepada Tuhan, kita setiap orang percaya selalu di dalam lindungan tangan Tuhan. Ya, walaupun tidak sedikit, ya, dari beberapa rohaniawan, pendeta-pendeta, bahkan banyak anggota jemaat juga yang tertular, dan bahkan banyak juga yang harus meninggal dunia. Apakah Tuhan di dalam hal ini tidak melakukan sesuatu buat mereka? Saudara, kalau menurut pandangan saya, ya, itu semua karena rancangan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang dimaksud oleh Tuhan. Karena apa yang kita pikirkan tidak sama yang dipikirkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi bagi dunia ini, bahkan bagi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, itu semua adalah di dalam kontrol daripada Tuhan. Karena Tuhan sebenarnya tidak pernah merencanakan, ya, rancangan-rancangan yang mencelakakan, ya. Bahkan Tuhan justru membuat rancangan-rancangan yang indah buat kita,
orang-orang percaya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara, di balik semua itu, rancangan Tuhan ada rancangan damai sejahtera yang akan memberikan kepada setiap orang percaya masa depan, ya dikatakan hari depan yang penuh dengan harapan. Ya, berarti Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang indah di balik semua ini. Ya, kalaupun ada yang tidak berhasil melewati, Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi orang itu. Ya, kenapa dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, kita melihat ada banyak orang, bahkan hamba-hamba Tuhan, yang harus kalah dengan pandemi COVID-19. Tapi kita bersyukur, justru kita melihat ada ucapan syukur daripada keluarganya. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa kekasih-kekasih Tuhan itu sudah melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bahkan mereka katakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mempertahankan iman. Saudara, bahkan ada yang mengatakan, diberkatilah orang yang mati di dalam Tuhan. Iya saudara, karena firman Tuhan katakan bahwa hidupku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagi orang Kristen, bagi orang percaya, kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan. Kenapa? Karena kematian adalah awal daripada satu kebahagiaan yang tidak ternilai, yaitu kita akan memasuki kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau saudara kita masih diizinkan untuk berada hidup di dunia ini, mari kita nikmati dengan penuh ucapan syukur dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu memberikan kepada dunia ini terang dan garam, bahkan menyampaikan kabar sukacita itu kepada setiap manusia yang ada, bahwa Tuhan mengasihi dunia ini, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada jaminan, pengampunan dosa, pembenaran, kemudian hidup yang kekal bersama dengan Dia di dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu kita tahu apapun yang terjadi, kita mempunyai tugas yang sama, kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki karena Tuhan mengasihi kita. Dan saya percaya, karena Tuhan mempunyai rancangan-rancangan yang indah bagi setiap kita, Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita di dalam kehidupan kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 3 dikatakan, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan. Ini satu hal, saudara. Kita melakukan kewajiban kita dengan setia kepada Tuhan Allahmu, Tuhan Allah kita, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Saudara, firman Tuhan sudah mengingatkan kepada setiap kita. Kita harus melakukan semua kehendak Tuhan. Kewajiban kita adalah dengan setia terhadap Tuhan, menuruti jalan-jalan yang Tuhan sudah tunjukkan, mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuan daripada Tuhan yang sudah tertulis di dalam Alkitab kita. Kalau kita melakukan itu, maka Tuhan akan selalu memberikan kepada kita, dikatakan di sini, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Puji nama Tuhan, Oleh karena itu, saudara, kita sudah tahu bahwa apa yang kita lakukan
Itu sudah jelas. Kita melakukan itu adalah bagian daripada kita, ya. Allah sudah melakukan rancangan-rancangan Dia, dan sebaliknya kita melakukan hal itu, ya. Di dalam tahun 2021 itulah yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau 2020 kita sudah dipelihara oleh Tuhan, dan kita pasti yakin, kita imani bahwa Tuhan yang sama akan memelihara kita di tahun 2021 yang akan datang, ya. Saudara, kalau kita baca di media sosial ada banyak, ya, peramal-peramal yang mulai, ya, saudara, biasa kalau pada akhir-akhir tahun ini mereka mulai meramalkan yang menurut mereka akan terjadi pada tahun 2021. Tapi saudara, kita sebagai orang percaya, orang Kristen, ya, pegangan kita hanya satu, yaitu firman Tuhan, ya. Dan firman Tuhan katakan ini, kita harus melakukan bagian kita, setia kepada Tuhan, taat dan tunduk akan segala aturan yang disuruh, yang diperintahkan oleh Tuhan, dan semua itu ada di dalam Alkitab kita. Dan kita tahu bahwa Allah tidak pernah salah, saudara, ya. Orang-orang boleh meramalkan hal-hal yang menakutkan, mengerikan di tahun 2021. Tapi sebagaimana yang kita sudah alami bertahun-tahun yang lalu, apapun, ya, ramalan-ramalan dari mereka, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang setia kepadanya, ya, yang melakukan semua kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Bapak Ibu Saudara, yang berikutnya, ya, di dalam tahun 2021 mari kita melakukan apa yang juga menjadi perintah daripada Tuhan, yaitu kita harus bersuka cita, kemudian berdoa dan mengucap syukur. Ada 3 hal yang penting yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita di dalam tahun 2021 nanti, ya. Yang pertama adalah bersukacitalah senantiasa. Itu ada dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16. Yang pertama, kita harus bersukacita senantiasa. Apapun keadaan itu, kita harus bersukacita. Kenapa? Karena ada Yesus dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang seorang penolong itu selalu setia berada di dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita, ya, kita harus bersukacita. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita jangan terpuruk, menjadi murung, putus asa, sehingga melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, masa depan kita penuh dengan harapan di dalam tangan Tuhan, ya. Kalau sesaat kita menghadapi masalah, jangan goyah. Ingat firman Tuhan, ya. Ingat firman Tuhan. Tuhan katakan, rancanganku penuh dengan damai sejahtera. Untuk apa? Mendatangkan, ya, masa depan yang penuh dengan harapan, hari depan yang penuh dengan harapan, ya. Saudara, kita jelas kita melihat di situ. Berikutnya, ayat yang ke-17 dikatakan, tetaplah berdoa. Kenapa kita, saudara, diperlukan untuk berdoa? Kenapa? Karena Tuhan menghendaki setiap kita, ya, untuk tetap berdoa. Berdoa adalah sarana untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Kita tidak perlu melakukan ritual-ritual doa yang dengan waktu-waktu tertentu, kemudian dengan harus melakukan ini itu, saudara. Kenapa? Kita bercakap-cakap saja dengan Tuhan, ya. Kenapa? Karena Tuhan ada di dalam hidup kita. Dia ada di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita. Saudara, doa itu adalah satu komunikasi. Kalau kita tidak dapat berkomunikasi dengan seseorang, maka semua akan menjadi gagal. Satu contoh misalnya, saudara, kalau ingin saudara dalam bisnis saudara, kalau saudara tidak dapat berkomunikasi dengan pihak yang lain, maka bisnis saudara akan tidak lancar. Saudara akan dinilai kaku, saudara dinilai tidak dapat melakukan sesuatu yang bisa menyenangkan orang sehingga orang-orang percaya kepada saudara. Tapi kalau saudara dapat berkomunikasi dengan baik, ya, saya yakin apapun yang saudara kerjakan pasti berhasil. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan, ya. Kita tidak perlu, kita bersyukur. Firman Tuhan katakan, aku akan memberikan seorang penolong kepadamu yang akan tinggal bersama-sama dengan kamu. Saudara, Roh Kudus itu bukan ada di luar sana. Roh Kudus bukan ada di atas sana. Atau di mana dia? Halo, Roh Kudus di mana lu? Orang Jakarta bilang begitu kan?
Allah dilulu. Kita harus sedikit hormat, ya, bukan sedikit, harus banyak hormat kepada Tuhan kita. Jangan seperti ada seorang hamba Tuhan main enak-enak aja deh. Tuhan, lu di mana? Ya, kita harus menempatkan posisi kita sebagai seorang anak yang hormat kepada orang tuanya, pasti akan sangat dikasihi oleh orang tuanya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu ya berdoa dengan dengan lantang, mungkin kita mau pamer begitu ya. Seperti Daniel naik ke atas tingkat rumahnya, kemudian buka jendela lalu menghadap kepada satu titik lalu berdoa. Itu tidak salah sih, cuman tidak perlu seperti itu. Zaman sudah berbeda, sudah. Pada saat Tuhan Yesus sudah mati ganti kita di atas kayu salib, cara kita berkomunikasi dengan Allah berbeda, saudara. Kita tidak perlu melakukan ritual, tidak perlu diadakan misalnya seperti yang harus ada mezbah Allah untuk supaya Allah hadir di situ. Kenapa? Karena hubungan saudara dan saya, kita orang percaya sudah didamaikan oleh Allah. Ya, tabir di bait Allah sudah dirobek oleh Tuhan. Tidak ada lagi pemisah. Ini yang berbeda, saudara. Jadi kita tidak perlu melakukan ritual-ritual yang aneh-aneh. Sebelum berdoa, cuci-cuci dulu. Ya, nggak perlu. Yang penting adalah sikap hati kita. Tubuh jasmani ini ya memang begini. Secara manusia tubuh jasmani ini sudah ditakdirkan begitu. Itu najis, saudara, kotor. Tetapi tubuh batinia kita harus suci di hadapan Tuhan. Dan ini yang penting. Dan Allah Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak perlu berdoa bertele-tele, ya, berdoa yang aneh-aneh. Saudara berdoa saja pada saat sesuatu saudara hadapi sesuatu yang saudara perlukan, berdoa saja di mana saja, kapan saja, ya. Kita tidak perlu katakan, ya biasanya sih kalau kita berdoa itu tutup mata, saudara. Tapi kalau saudara sedang berada dalam perjalanan, kemudian saudara mengingat sesuatu, saudara berdoa, berkata-kata saja kepada Tuhan. Langsung bercakap-cakap dengan Tuhan, itu adalah doa. Ya, tinggal saudara katakan aja, Tuhan tolong. Pada saudara ingat sesuatu, mungkin ada saudara atau famili saudara atau siapa saja, keluarga saudara yang sakit. Begitu saudara tahu, saat itu juga saudara berdoa kepada Tuhan. Tidak perlu masuk di kamar, berhenti dulu, enggak perlu. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Saudara bercakap-cakap saja, dan Roh Kudus ini akan yang menyampaikan kepada Allah Bapa di dalam kerajaan surga, dan Allah akan mendengar itu. Allah tahu. Firman Tuhan katakan bahkan sebelum kita mengucapkan sesuatu, Roh yang ada di dalam kita sudah menyampaikan itu kepada Bapa kita. Luar biasa kan, saudara? Itulah hebatnya kita punya Allah yang begitu mengasihi kita. Bahkan Dia tidak ada di mana-mana, Dia ada di dalam kita. Saudara tidak perlu berteriak-teriak mencari Dia. Kenapa? Karena Dia ada di dalam kehidupan setiap kita. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, tetaplah berdoa di mana saja, kapan saja, ya, oleh siapa saja. Ya, itu bukan Coca-Cola, saudara, tapi itu adalah doa. Karena doa sangat besar kuasanya, ya. Kemudian yang berikutnya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Ya, saudara, ini yang ketiga, yang paling penting di dalam kehidupan kita menghadapi tahun 2021. Di dalam segala perkara kita harus mengucap syukur, ya, karena kita tahu, ya, Allah yang menghendaki itu. Kita mengucap syukur saja. Apapun yang terjadi, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, ya, atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan. Dan saya percaya, saudara, kalau kita lakukan itu dalam kehidupan kita, Tuhan akan
tetap akan menjaga, memelihara kita sebagaimana janjinya. Kita sudah melakukan bagian kita, dan Allah akan melakukan bagian Dia untuk memberkati saudara dan saya, menjaga setiap kita, ya, melindungi setiap kita sepanjang tahun 2021 yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Allah kita sangat mengasihi kita, ya. Oleh karena itu, saudara, di saat kita akan memasuki tahun 2021 dan kita meninggalkan tahun 2020 ini, kita tahu, ya, bahwa Tuhan senantiasa menyertai setiap kita, ya. Allah senantiasa menyertai setiap kita, ya. Kita tidak perlu bimbang dan ragu bahwa Allah mungkin akan meninggalkan kita, ya. Allah tidak pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu Saudara. Allah senantiasa menyertai setiap kita, ya. Bapak Ibu Saudara, kita jangan ragu-ragu, ya, karena kita mempunyai Allah yang sangat mengasihi kita, ya. Bapak Ibu Saudara, jangan gelisah, jangan takut, ya. Kita harus berharap kepada Tuhan sebagaimana tertulis dalam Mazmur 42 ayat ke-6 yang dikatakan, "Mengapa tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Saudara lihat, dikatakan di sini, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Kita akan bersyukur lagi kepada Tuhan. Kenapa? Karena selama ini Tuhan sudah memelihara kita. Tahun 2020, sesaat kita lagi akan kita tinggalkan, dan Tuhan senantiasa menyertai kita. Kita bersyukur, Bapak Ibu Saudara, penyertaan Tuhan sempurna, ya. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 57 ayat 9 sampai 10 dikatakan, "Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan." Bapak Ibu Saudara, kita percaya Tuhan tidak pernah, ya, meninggalkan kita. Justru kita harus bersyukur, ya. Saudara bisa baca nanti di dalam Matius 6 ayat 26 sampai 30, bagaimana kalau orang yang khawatir akan masa depannya, Tuhan sudah memberikan contoh. Burung di udara Dia pelihara, ya, tidak pernah, ya, menanam, tapi mereka makan tiap hari. Bahkan bunga bakung yang di lembah begitu indah dipelihara oleh Tuhan. Dikatakan bahwa Raja Soleman aja bajunya tidak akan seindah dengan bunga yang di padang itu, saudara. Kita melihat Tuhan memelihara kita, ya. Bahkan, ya, di dalam ayat yang ke-33 bahkan di situ dikatakan, ya, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka segala sesuatu itu akan ditambahkan kepadamu." Ini yang terutama, saudara, ya. Kembali tadi kita diingatkan bahwa kita harus terus, ya, setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, melakukan perintah-perintahnya. Maka dikatakan dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, "Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka segala sesuatu itu akan ditambahkan kepadaku." Ditambahkan, saudara, bonus. Ya, kalau kita sudah melakukan bagian kita, melakukan mencari kebenaran dari firman Allah, mencari kebenaran di dalam Allah, hidup benar di dalam Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan segala sesuatu itu. Apa yang menjadi kekhawatiran kita di tahun 2021, Tuhan akan tambahkan, saudara. Bukan dikurangi. Bukan hanya dicukupkan, ditambahkan, tambah, saudara, berlebihan. Oleh karena itu kita harus optimis di dalam tahun 2021. Penyertaan Tuhan selalu indah, selalu luar biasa, ya. Satu ayat yang selalu mengingatkan kepada kita bahwa Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia katakan bahwa rahmatnya, berkatnya, ya, kasih karunia-Nya selalu baru setiap hari. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya." Ya, saudara, kita melihat kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Kalau dulu Dia sudah melakukan hal yang sama, Dia yang akan datang juga tetap melakukan yang sama. Tidak habis-habis berkesudahan kasih setianya, bahkan tidak habis-habisnya rahmatnya. Rahmatnya adalah berkatnya, anugerahnya, kasih karunia-Nya tidak pernah terlambat, ya, tidak pernah habis, ya. Bahkan di ayat 23 yang sangat menggembirakan setiap kita orang percaya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu, saudara. Luar biasa, ya.
Kita bersyukur bahwa Allah kita sangat setia. Allah selalu memberkati kita, bahkan rahmatnya selalu baru, berkatnya, kasihnya, karunia-Nya, ya, perlindungannya Dia selalu baru setiap hari. Kenapa? Karena besar kesetiaan Allah. Ya, Allah adalah Allah yang sangat setia, dan kita sudah melihat bahwa memang Allah kita Allah yang sangat setia. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita sepanjang tahun 2021 nanti, kita percaya Tuhan akan terus memelihara setiap kita, orang-orang yang dikasihinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Beberapa saat lagi kita akan melewati tahun 2020, dan kita akan memasuki tahun 2021 bersama-sama dengan Tuhan, ya. Hari ini renungan agak panjang untuk My Way, karena sekalian merupakan renungan untuk menutup tahun 2020 dan membuka tahun 2021. Dan setiap kita orang percaya, kita percaya bahwa Tuhan yang sama, yang sudah memelihara kita sepanjang tahun 2020, Dia akan terus memelihara kita sepanjang tahun 2021, bahkan lebih lagi daripada itu. Ya, Tuhan akan terus memberkati kita hari lepas hari, karena kasih-Nya ya yang begitu indah. Ya, kita sudah diingatkan dengan ayat firman Tuhan bahwa Tuhan ya selalu memberikan kasih setia-Nya yang tidak pernah habis. Setiap pagi kasih setianya tetap baru, ya. Puji nama Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, ya, mari kita tetap bersyukur untuk apapun yang terjadi, yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Kita tetap bersyukur dan kita percaya di tahun 2021 Tuhan yang sama, Allah yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus, Dia akan tetap memelihara kita, ya. Tetap berkomunikasi dengan Dia di dalam doa, mengucap syukur dalam segala perkara, dan Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan bagi setiap orang percaya yang setia kepadanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bersyukur kepada Tuhan, ya, dan kita tidak perlu khawatir untuk apa yang kita hadapi di tahun 2021, ya, karena kita mempunyai jaminan daripada Tuhan. Jangan khawatir akan itu. Tetap ya, lakukan itu, yaitu perintah Tuhan, yaitu doa dan ucapan syukur, ya. Filipi 4 ayat ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, itu yang Allah kehendaki, ya. Kenapa? Karena Tuhan memberikan jaminannya di dalam Yesaya 41 ayat 13 dikatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah memberikan kepada kita, ya, kekuatan-kekuatan dalam iman kita dengan firman-Nya. Dan kita tahu firman Allah itu adalah hidup. Dengan firman-Nya Dia sudah menciptakan hidup ini dan segala sesuatu. Oleh karena itu, kita tetap harus terus beriman kepada Dia, percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kita. Mari, pada akhir daripada renungan ini, saya ingin kita bersama-sama berdoa, mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan di tahun 2020, dan juga kita bersyukur bahwa Tuhan akan memelihara setiap kita di tahun 2021 yang akan datang. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada akhir daripada tahun 2020 kami dapat bersama-sama dengan Engkau dan menikmati bagaimana baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada setiap kami anak-anak-Mu sepanjang tahun 2020 ini. Walaupun kami sudah melalui begitu banyak badai dan gelombang, tapi kami bersyukur kami mempunyai Allah yang hidup, yang memberikan kami kekuatan untuk melampaui semua perkara dalam keadaan hidup kami ini. Apapun dunia ini sudah terjadi, pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia, bahkan sangat menakutkan pada akhir-akhir ini Tuhan. Tapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, anak-anak-Mu Tuhan,
kami bersyukur karena kami percaya Engkau selalu memelihara kami dan itu sudah terbukti. Oleh karena itu Tuhan, kami sesaat lagi akan memasuki tahun 2021 dan hamba percaya setiap anak-anak Tuhan yang mengasihi Engkau, Engkau lebih dulu mengasihi setiap kami. Dan kami percaya di dalam tahun 2021 penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Engkau akan memberikan kami masa depan yang penuh dengan harapan, hari depan yang penuh dengan harapan. Masa depan, hari depan yang selalu di dalam kontrol daripada-Mu Tuhan. Sehingga kami percaya memasuki tahun 2021 Tuhan akan memelihara setiap kami, memelihara kami secara jasmani, memberikan kesehatan setiap kami, menjauhkan kami dari pandemi COVID-19, memberikan kekuatan kesehatan secara utuh bagi keluarga kami, kesehatan kami, dan juga Tuhan memberkati kami secara jasmani apapun yang kami kerjakan. Ya Tuhan, Tuhan tolong. Keluarga-keluarga Tuhan damaikan, keluarga-keluarga Tuhan berkati. Keluarga-keluarga yang belum punya anak juga Tuhan berkati dengan anak. Apa saja yang mereka butuhkan Tuhan, Engkau tahu. Engkau tahu semuanya Tuhan. Sebelum kami meminta, Tuhan sudah menyediakan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya Tuhan di tahun 2021 yang akan datang, penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu setia dan baik di dalam kehidupan kami. Kami akan melakukan bagian kami untuk kami tetap setia kepadamu Tuhan, melakukan segala kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, hidup seturut dengan kemauan Tuhan, sehingga kami pada satu saat nanti kami akan bersyukur karena akan bertemu dengan-Mu Tuhan di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, pada akhir daripada renungan malam hari ini, kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus menyertai setiap anak-anak-Mu, setiap kami Tuhan. Kau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, jauhkan kami dari segala macam pencobaan. Tetapi Tuhan, Engkau akan memberkati setiap kami semua Tuhan. Keluarga-keluarga diberkati. Apapun yang dikerjakan di dalam tahun 2021 oleh setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, diberkati dengan limpah sebagaimana janji-Mu Tuhan. Ya, terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhir daripada tahun 2020 ini dan memasuki tahun 2021, hanya ucapan syukur yang kami naikkan kepadamu, karena kami mempunyai Allah yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami pertaruhkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang senantiasa memberkati dan menolong setiap kami. Dalam nama-Mu kami berdoa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.